salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Justina Maria Menge, mahasiswi PPG di LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869052 661. Selamat menyaksikan. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali kegiatan kita dengan doa. Ibu minta salah satu dari teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Saya, Bu. Fatin. Marilah Ibu Guru dan teman-teman, kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada hari ini kami akan belajar tentang kisah-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjadi anak yang taat dan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita tepuk salut untuk teman kita Fatin dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Dengar Ibu absennya, ada yang tidak hadir kah? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Angelina Sana, Hadir, Bu. Esi, Hadir, Bu. Irvasius Gebo, Hadir, Bu. Maria Anissa Evo, Hadir, Bu. Maria Elsiana Dupa, Hadir, Bu. Maria Awanti Manenda, Hadir, Bu. Monika Kalista Suwotea, Hadir, Bu. Petrus Jarno Dulajuta, Hadir, Bu. Paskalis Doarangga, Hadir, Bu. Rafael Tia. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Oke. Halo anak-anakku sekalian. Halo, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Ibu juga baik dan luar biasa. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan diawali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta satu orang teman kita untuk mengiringi kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau? Alisa. Semua dalam keadaan berdiri ya. Sedia
lagi maki ya. Itu tidak boleh. Yang berikut, Fokus pada pembelajaran. ya, selama pembelajaran berlangsung kalian harus fokus supaya pembelajaran yang kalian dapatkan dapat berguna bagi masa depan kalian. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang Ibu mau tanya, materi pembelajaran kita minggu lalu adakah dari teman-teman kalian yang masih ingat apa materi pembelajaran kita di minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Ceci. Bekerja sama dengan teman. Iya, materi kita minggu lalu yaitu bekerja sama dengan teman. Iya. Kalian masih ingat atau tidak? Contoh kerjasama yang dilakukan bersama dengan teman. Siapa yang masih ingat? Fatin. Menyapu ruangan kelas. Iya, menyapu ruangan kelas. Siapa lagi? Mengepel kelas. Iya, Awanti. Mengepel ruangan kelas. Siapa lagi? Membersih halaman. Iya, membersihkan halaman. Siapa lagi? Memotong rumput. Iya, memotong rumput. Siapa lagi? Memungut kotoran. Memungut kotoran. Ya, itu adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan teman. Yang kedua, bagaimana sikap yang baik bila bekerja sama dengan teman? Sikap yang baik, Saling menghormati. iya, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Iya, tidak boleh baku marah ya pada saat bekerja sama, tidak boleh saling menyalahkan, tetapi harus saling menghargai. Oke. Nah, pada hari ini materi kita pada hari ini adalah kisah Nuh. Kita akan berbicara tentang kisah Nuh. Nah, coba kamu perhatikan di gambar ini. Ini ada gambar apa saja? Bahtera. Iya, bahtera ya. Ini Banjir. iya, ini banjir ya. Iya. Ayo kita lihat sama-sama. Ya. Coba perhatikan, baca sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Baca sama-sama. Sesali mengharapkan kemenangan satu. Ketika alam menampakkan seluruh ciptaan ternyata dirasakan umat manusia dan berusaha meneladani Nuh yang setia dan taat pada Allah dengan membiasakan diri untuk berontak berdoa dan berbuat baik sesuai perintah Allah. Iya, oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik kelas 2 ini diharapkan mampu mengenal kisah Nuh ketika Allah memusnahkan seluruh ciptaan karena kejahatan manusia dan berusaha meneladani Nuh yang setia dan taat kepada Allah dan membiasakan diri untuk rajin berdoa dan berbuat baik sesuai dengan perintah Allah. Ya, itu tujuan pembelajaran kita ya. Ya, biar semangat belajarnya, ayo kita ice breaking dulu ya. Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Mau tidak ini? Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tidak lebar.
Oke, sekarang perhatikan kembali di depan. Siapa yang pernah melihat banjir? Saya, Bu. Semua pernah melihat banjir, Kak? Ya. Iya. Di mana kamu melihat banjir itu? Di sungai ya. Kira-kira menurut kamu apa penyebab terjadinya banjir? Karena membuang sampah sembarangan. Terus yang berikut apa lagi? Iya, menebang pohon secara liar. Terus sudah itu sudah. Iya. Jadi penyebab terjadinya banjir itu karena menebang pohon secara liar dan juga membuang sampah sembarangan. Coba kamu perhatikan gambar ini. Apa yang terjadi pada gambar di atas? Mulai dari gambar yang pertama. Ini apa yang terjadi di gambar pertama ini? Banjir ini. Lalu gambar kedua. Gambar kedua tadi apa? Iya. Gambar pertama itu banjir yang melanda pemukiman warga, dan gambar yang kedua ini adalah regu penolong yang memberi bantuan kepada para korban. Para korban yang dimaksudkan di sini itu adalah korban banjir. Ya. Apa yang kalian rasakan ketika mengalami bencana banjir? Yang kalian rasakan itu apa saja? Hah? Takut. Takut kenapa? Ya, takut terbawa air ke sungai. Terus, apa lagi? Apa yang kalian rasakan selain takut? Ketika mengalami bencana banjir, selain rasa takut, apa lagi yang kamu rasakan? Cemas. Apa lagi? Khawatir. Terus, oh, kamu merasa susah. Kenapa susah? Karena apa, Jarno? Karena barang-barang kalian semua dibawa oleh air. Iya, betul sekali. Yang berikut, pernahkah kalian mengalami peristiwa banjir? Ya. Lalu, apakah kalian pernah memberikan bantuan kepada para korban bencana alam atau korban banjir ini? Apa yang kalian berikan? Minyak goreng, beras, pakaian, sabun, selimut, odol, apa lagi? Bantal. Ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi banjir itu terjadi karena hujan datang secara terus-menerus ya. Hujan itu merupakan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ya, hujan itu untuk menyuburkan tanaman, terutama pada bulan-bulan ini kan para petani sedang menanam padi dan jagung ya. Jadi kalau tidak ada hujan, maka tanaman para petani itu menjadi mati. Jadi hujan itu membawa berkat bagi manusia. Akan tetapi, hujan juga bisa menimbulkan banjir. Nah, banjir yang terjadi itu akibat dari kesalahan manusia sendiri. Apa yang dibuat oleh manusia sehingga menimbulkan banjir? Iya, membuang sampah sembarangan. Kamu perhatikan di depan. Membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bebas hingga hutan gundul dan merusak lingkungan. Karena itu rawatlah dengan baik. Ingat, Tuhan Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan agar manusia itu dapat merawat seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada manusia untuk menjaga dan merawat alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang kalau manusia harus menebang pohon ataukah membuang sampah, tetapi Tuhan berkata bahwa kalian manusia itu harus menjaga, harus merawat alam. Kalau kalian menebang pohon ataupun membuang sampah, maka akan menimbulkan banjir, akan terjadi bencana besar-besaran seperti di Kisah Nuh yang akan kita pelajari sebentar. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu menolong manusia di setiap bencana yang terjadi. Itu menandakan bahwa Tuhan Allah itu sangat mencintai manusia. Apakah kamu merasa bahwa
Oke. Sekarang perhatikan video yang Ibu tayangkan di sini ya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah di bumi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Anakku, kemarilah. Kita harus membuat sebuah bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Baik ayahku. Mereka pun membuat bahtera itu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Lalu bahtera itu pun telah selesai dibuatnya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya anak-anaknya. Datanglah segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa. Datanglah sepasang jantan dan betina. Setelah semuanya masuk, Tuhan menutup pintu kapal. Banjir itu terus melanda selama 40 hari, dan air menjadi cukup tinggi sehingga kapal itu dapat menampung. Air semakin tinggi, dan kapal itu terapung-apung pada permukaan air. Air itu terus bertambah tinggi, sehingga tergenanglah gunung-gunung yang paling tinggi. Air terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak-puncak gunung. Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi ini, manusia, burung dan binatang darat, baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa adalah Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Pada tanggal 17 bulan 7, kapal itu kandas di sebuah puncak di pegunungan Ararat. Air terus surut, dan pada tanggal 1 bulan 10, puncak-puncak gunung mulai tampak. Setelah 40 hari, Nuh membuka sebuah jendela kapal dan melepaskan seekor burung gagak. Burung itu tidak kembali ke kapal, melainkan terus terbang kian kemari, sampai air banjir sudah surut sama sekali. Nuh menunggu 7 hari lagi, lalu melepaskan lagi burung merpati itu. Pada petang hari burung itu kembali kepadanya membawa sehelai daun zaitun yang segar pada paruhnya. Sekarang Nuh tahu bahwa air telah surut. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepaskan merpati itu sekali lagi. Dan kali itu, burung itu tidak kembali kepadanya. Pada tanggal 27 bulan 2, bumi sudah kering. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, keluarlah dari kapal itu bersama-sama dengan istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri mereka. Bawalah keluar semua burung dan binatang lainnya, besar maupun kecil, supaya mereka bisa berkembang biak dan menyebar ke seluruh bumi. Lalu keluarlah Nuh dari kapal itu bersama-sama dengan istrinya, anak-anaknya, dan istri-istri mereka. Semua burung dan binatang darat keluar dari kapal itu, masing-masing bersama kelompok sejenisnya. Nuh mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan. Diambilnya seekor dari setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran di atas mezbah itu. Bau harum kurban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, dan ia berkata di dalam hati, aku tak akan lagi mengutuk dunia ini karena perbuatan manusia. Aku tahu bahwa sejak masa mudanya, pikiran manusia itu jahat. Aku tak akan pernah lagi membinasakan segala makhluk yang hidup seperti yang baru kulakukan ini.
Selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan masa menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam. Ya. Sekarang kamu sudah di dalam kelompok foto. Ibu akan bagi kertas ini dan kamu kerjakan seperti apa yang ada di depan ini ya. Kelompok kamu tulis dengan nama di bagian atas ya, nama kelompok kamu kelompok apa dengan anggota-anggotanya ya. Sekarang kamu perhatikan di depan, itu kertas yang ibu bagi itu merupakan urutan dari kisah Nuh ini. Ini kertas yang ibu bagi ini merupakan urutan dari cerita tentang Nuh tadi yang diceritakan dalam video tadi ya. Nah, di sini kamu disuruh untuk mengurutkan kartu ini yang sudah ibu bagikan. Ini ibu bagi ini dalam bentuk masih acak ya. Kamu urutkan mulai dari pertama sampai dengan terakhir. Harus berurutan sesuai dengan cerita dari kisah Nuh. Paham tidak? Paham. Sekarang mulai bekerja. Oke, sekarang ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan melakukan hasil diskusi kami. Zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan semua manusia di bumi. Terus. Lalu mereka semua, tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera seperti aturan yang Tuhan berikan. Banyak bapak Nuh mempunyai bahtera selesai bangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istrinya. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bapak Nuh datang dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Oke, kita tepuk salut ala Bajawa untuk teman kelompok kita ini. Tepuk salut. Mode, mode. Mode, mode. Mode. Silakan duduk. Oke, perhatikan sifatnya. Karena semua jawaban yang kalian tulis di dalam buku itu benar ya. Nuh dalam cerita tadi, dalam video tentang kisah Nuh diceritakan bahwa Nuh ini mempunyai 3 orang anak. Namanya siapa dan siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Sem, Ham, dan Yafet ini mereka sudah berkeluarga, tetapi tidak diceritakan bahwa mereka sudah mempunyai anak. Pada zaman Nabi Nuh, Tuhan Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Ya. Jadi Tuhan menurunkan hujan 40 hari 40 malam pada zaman Nabi Nuh. Itu karena Tuhan murka kepada manusia, karena pada saat itu manusia banyak berbuat dosa. Tetapi pada zaman itu menurut Tuhan orang yang paling baik dan yang paling taat kepada Tuhan itu adalah siapa? Nuh, Nabi Nuh. Makanya sebelum Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari, terlebih dahulu Tuhan datang kepada Nuh dan memberitahu Nuh untuk menyiapkan bahtera agar pada
banjir nanti karena hujan lebat selama 40 hari 40 malam, Nuh bersama keluarganya akan aman di dalam bahtera. Itu karena menurut Tuhan Nuh ini adalah orang yang baik dan taat dan juga setia kepada Tuhan. Tuhan juga meminta Nuh membawa ketiga anaknya, istrinya, dan juga binatang betina dan jantan supaya nanti setelah air surut nanti Nuh bisa memelihara hewan-hewan itu. Jika manusia melakukan kejahatan dan tidak bertobat, maka bencana akan menimpa umat manusia seperti banjir pada kisah Nuh. Kalian mau gak ada banjir? Mau? Mau banjir? Iya. Kalau tidak mau banjir, kalau sudah berbuat dosa maka harus bertobat. Tobat. Ya, sebagai umat beriman, apalagi kita yang sudah orang-orang yang sudah menerima sakramen Ekaristi, harus selalu giat untuk berdoa. Hidup dalam doa itu dibangun sejak usia sekolah, rajin beribadah, aktif dalam kegiatan rohani, baik itu di KUB, di lingkungan, di stasi ataupun di paroki. Mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, baik perayaan Ekaristi pada hari Minggu, juga pada hari raya dan kunjungan-kunjungan misa yang dilakukan oleh pastor paroki di lingkungan kita masing-masing. Oke, sekarang siapkan buku tugas. Perhatikan di depan ini, refleksikan apakah saya sudah taat menjalankan perintah Tuhan, nasihat orang tua dan guru. Oke, sekarang perhatikan ke sini. Apa yang kalian rasakan saat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apakah kalian sangat senang, ataukah senang, ataukah biasa saja, atau malah tidak senang? Senang. Iya, sangat senang. Oke, yang berikut sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan diakhiri dengan ice breaking. Ayo kita berdiri. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bakar. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, sudah. Silakan duduk lagi. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini dan kita akan melanjutkan materi kita di minggu depan nanti. Kita akan berbicara tentang kisah Abraham. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Ibu minta salah satu teman kita untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Jarno. Berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami agar selalu rajin melaksanakan perintah-Mu di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, kita